Kurang tegak. Kurang tegak ya. Halo Sobat PW semua. Aduh, ketutup. Halo Sobat PW semua. Pasti semua lagi pada seneng kan ya, karena bentar lagi ini udah waktunya berbuka dan juga lagi bentar lagi kita bakal memasuki long weekend nih. Nah, jadi pas banget dong kita sambil nungguin buka, sambil dengerin waktu PW atau waktu podcast Bahana PCW. Seperti biasanya, kalian semua akan ditemani oleh saya selama 30 menit ke depan, yaitu Marsha. Dan juga hari ini saya akan ditemani oleh dua narasumber, yaitu expert dalam bidang asuransi dan juga expert dalam bidang reksadana. Siapakah mereka? Nanti kita bakal kenalan sama mereka masing-masing ya. Memangnya kita ngundang expert di asuransi dan juga reksadana tuh kita mau ngomongin apa sih? Hari ini tuh kita temanya kita mau membandingkan antara asuransi dan investasi. Karena banyak yang mengira mereka berdua itu adalah substitusi antara masing-masing produk. Padahal sebenarnya nggak seperti itu juga. Nanti kita akan lebih tahu lebih jelasnya lagi pas langsung nanya sama mereka aja ya. Jangan lupa yang belum follow akun Bahana_TCW langsung di follow aja sekarang ya. Dan jangan lupa juga buat follow akunnya Jasindo di jasindo.id. Dan untuk yang udah menaruh question and answer di komen feeds, nanti kita bakal bacain. Tapi kalau misalnya baru nulis Q&A-nya di live ini, kalau misalnya nanti waktunya nggak cukup, mungkin kita nggak akan bisa bacain. Jadi nanti langsung di DM aja pertanyaannya ke DM-nya Mbak Hana ya. Nanti nextnya bisa ikut Q&A di next IG Live. So, without further ado, langsung kita undang aja nih pembicara kita, yaitu Mas Dovir dan juga Mas Arya.
Ayo dong Mas Dovi dan Mas Arya di unmute dan juga di open cam-nya. Halo, Halo, Mas sore. Dovi, Arya. Halo, halo. Apa kabar nih semuanya? Kayaknya ada pada nggak sabar mau nungguin buka ya sama mau long weekend. Udah nunggu beduk nih. Iya. Oke nih, kalau misalnya Mas Arya mungkin ada beberapa yang udah familiar nih. Mungkin kita dari Mas Dovir dulu. Mas Dovir bisa perkenalan dulu nggak nih? Mas Dovir tuh profilnya seperti apa sih? Oh iya, halo semua viewers, salam kenal, saya Dovir dari Asuransi Jasindo. Sekarang di Jasindo menempati posisi Head of Farm Forestry and Tourism atau bahasa Indonesianya Pertanian, Kehutanan dan Pariwisata, bukan nama kementerian ya, nama nama unit nih. Panjang ya Jadi jabatannya. kita masuk di grup dari BUMN, jadi khusus akun-akun BUMN yang di naungan pertanian, kehutanan, dan pariwisata. Oke, ini Arya walaupun udah sering perkenalan, tapi bolehlah perkenalan lagi nih. Boleh, boleh. Halo, halo, Sobat PW. Saya dengan Arya, jadi saya di sini merangkap sebagai investment specialist di Bahana TCW. Gitu. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih, kan sering jadi perdebatan ya antara asuransi dengan investasi. Oke. Nih, jadi kalau misalnya followers Bahana TCW pasti kan udah familiar banget dengan Bahana TCW. Nah, hari ini kita mau berkenalan lebih lanjut dengan Jasindo. Tapi kalian tahu nggak sih sebenarnya Jasindo ini merupakan sister company dari Bahana TCW? Nah, jadi kita langsung tanya nih, Mas Dovir, Jasindo itu sebenarnya bekerja di industri apa sih, Mas Dovir? Dan juga sister company seperti apa ya antara Bahana dan juga Jasindo? Ya, Jasindo sekarang sudah bagian dari Bahana ya, dari member of IFJ lebih tepatnya. Sebenarnya Jasindo ini adalah perusahaan asuransi kerugian milik negara. Kita dulunya, sejarah singkatnya, sebenarnya ini adalah naturalisasi dari perusahaan asing, yaitu perusahaan Belanda dan perusahaan Inggris. Nah, dinaturalisasi jadi ada Bendasraya. Nama dulu mungkin kalau orang-orang kolonial ya tahu nama PT Asuransi Bendasraya. Nah, sekarang dirubah per tahun 73, 2 Juni 73 tepatnya, itu berubahlah jadi PT Asuransi Jasa Indonesia. Makanya dikenalnya lebih dikenal dengan Jasindo. Sebenarnya kalau namanya PT Asuransi Jasa Indonesia. Nah, bergeraknya di bidang asuransi kerugian. Oke, mungkin dari Mas Arya bisa nambahin kayak sister company hubungannya apa nih antara Bahana TCW dan juga Jasindo nih? Nah, sebetulnya kalau sister company kan itu sebetulnya berarti lebih kayak saudara satu holding lah ya gitu. Kita punya orang tua yang sama gitu loh. Dan apalagi kalau kita lihat IFG ini kan sebetulnya itu adalah holding dari perusahaan-perusahaan manajer investasi yang berkelana di dunia investasi sama di dunia asuransi ya. Dan kalau kita lihat memang asuransi dan investasi itu saling melengkapi gitu. Nah, kita itu bahkan bisa melihat itu sebetulnya dari dua sisi gitu. Pertama, kalau kita lihat dari sisi nasabahnya atau sebagai penggunanya gitu. Dua-dua itu akan sama pentingnya. Apa sih bedanya gitu? Dua-dua itu sama-sama untuk kebutuhan masa depan. Asuransi itu untuk proteksi di masa depan, dan investasi seperti reksadana itu sebetulnya adalah untuk pertumbuhan uang kita di masa depan. Jadi sebetulnya dua-dua itu saling melengkapi. Gitu. Saya suka bilang tuh bukan asuransi atau investasi, tapi lebih asuransi dan investasi. Itu dua-dua itu kita butuhkan. Nah, itu kalau kita lihat ya. Sudah ada yang investasi, ada yang asuransi. Betul, betul. Jadi harus kita ubah pikiran kita tuh atau harus itu adalah dan. Dua-dua itu sama pentingnya. Gitu. Itu kalau kita melihat dari sisi pengguna ya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat ada kan yang kita nggak lihat gitu. Sebetulnya dari sisi bisnis itu seperti apa sih? Gitu. Apa yang hubungan bisnis itu apa gitu antara manajer investasi yang investasi di reksadana sama asuransi ini. Nah, mungkin nanti dari Mas Dovir juga bisa tambahin. Tapi sebetulnya itu juga ada gitu. Nah, kayak perusahaan asuransi itu kan tugasnya adalah ya dia menerima uang premi dari nasabahnya, lalu nanti apabila ada klaim itu juga dibayar. Nah, dana itu digunakan untuk apa? Dana itu tidak hanya didiamkan, tapi dana itu juga diinvestasikan ke beberapa instrumen, seperti salah satunya adalah reksadana, di mana reksadana itu yang kelola itu adalah manajer investasi seperti Bahana TCW ini gitu, yang isinya adalah
orang-orang yang sudah berpengalaman berpuluh-puluh tahun untuk mengelola jenis-jenis investasi gitu. Jadi ada dua jenis lah hubungannya gitu. Oke. Dari tadi yang followers berapa mungkin ada yang belum nyambung nih, tiba-tiba kok udah ngomongin investasi, udah ngomongin asuransi. Bisa nggak sih dijelasin ini dari yang sederhananya nih, walaupun sederhana tapi ternyata tuh banyak yang masih suka nggak paham loh asuransi itu sebenarnya definisinya apa dan juga fungsi dasarnya tuh apa sih? Sebenarnya kalau asuransi di saya, kalau investasi dijelasin sama Mas Arya tadi ya. Oh, boleh. Kalau asuransi sebenarnya bentuk perjanjian antara nasabah dengan perusahaan asuransi. Nah, di mana di sini nasabah dalam memberikan premi ke asuransi dan secara langsung dialihkan resikonya. Jadi si perusahaan asuransi menanggung resiko yang dialihkan oleh si nasabah apabila terjadi kerugian di kemudian hari atau di masa depan. Karena kan resiko kita nggak bisa nebak-nebak ya. Hari ini nggak kenapa-kenapa, tiba-tiba besok ada resiko. Nah, itulah fungsinya dari asuransi. Nah, manfaatnya yang pertama pastinya memberikan ketenangan pikiran atau kata kerennya tuh peace of mind istilahnya gitu. Jadi kita tenang kalau misalkan kita dihadapkan sesuatu yang tidak pasti kan, besok kenapa, nanti kalau misalkan kenapa-napa, kita sudah sanggup gak finansial kita kalau nggak ada asuransi. Yang kedua, yang pastinya tadi buat menjadi tabungan dan investasi, karena ada beberapa juga asuransi yang digabungkan dengan promo-promo investasi, memberikan keuntungan di kemudian harinya. Gitu. Yang ketiga, ya kita bisa mengatur keuangan kita secara financial plan kita lebih baik lagi. Apalagi buat teman-teman yang milenial nih kayak sekarang nih, jangan boros-boros, bener-bener diatur nih keuangannya seperti itu. Oke, baik. Kalau dari sisi investasi gimana nih, Mas Arya? Nah, dari sisi investasi juga sama sih. Kalau investasi itu kan sebetulnya lebih ke arah kita itu inginnya itu adalah pertumbuhan uang gitu ya. Kita maunya uang kita itu bertumbuh di masa depan. Nah, ini yang sebetulnya sering kalap tuh orang tuh suka menyalahgunakan investasi itu. Mungkin bukan menyalahgunakan juga ya, tapi lebih ke arah pengen kaya cepat dengan investasi gitu. Nah, itu kan sesuatu yang sebetulnya salah gitu ya. Ya, kembali lagi tentu Sobat PW kan udah yang sudah sering mengikuti IG Live kita sudah sering gitu kan mendengar namanya ya high risk high return gitu. Semakin tinggi tingkat imbal hasilnya maka semakin tinggi juga resikonya gitu. Kalau teman-teman pengennya cepat kaya ya resikonya juga bisa cepetan kebalikan gitu, cepetan di rugi juga banyak gitu. Jadi itu yang harus kita ketahui juga gitu, dan investasi kan juga jenisnya itu bermacam-macam gitu. Bahkan di reksadana pun itu juga jenisnya macam-macam gitu. Kita tahu ada reksadana dari pasar uang, pendapatan tetap, reksadana campuran, sampai ke reksadana saham yang kita bilang tuh cukup agresif ya. Bahkan ada lagi investasi lain yang mungkin lebih agresif lagi. Sobat TW ada yang pernah main seperti di kripto atau di mana yang pergerakannya volatilitasnya juga akan jauh lebih tinggi lagi gitu. Jadi ya kita harus memahami lah dari investasi itu tersendiri gitu. Jadi nih kalau boleh dirangkum nih, tadi kan udah dijelaskan dari sisi Mas Dovir, asuransi seperti apa, dan juga dari Mas Arya udah dijelaskan reksadana. Jadi tuh perbedaan fundamental antara keduanya tuh kalau boleh dirangkum apa ya nih? Boleh dari Mas Dovir dulu mungkin. Kalau dari asuransi itu lebih ke mitigasi resiko. Jadi kita jaga-jaga nih, jangan sampai kita di kemudian hari rugi secara finansialnya lebih besar dari yang kita bayangkan. Makanya kita bayarkan premi di depan untuk mengalihkan resiko itu ke perusahaan asuransi. Nah, kalau di investasi kan tadi dijelaskan sama Mas Arya, ada high risk, high return gitu kan. Tesnya ketika lagi gold, kita juga yang lagi viral kan, seperti Indra Kiat, murah banget gitu kan. Karena akhirnya mindset orang terkait dengan investasi, semakin besar kita menginvest, semakin besar juga kita dapat tanpa ada risiko. Nah, padahal di investasi kan sebenarnya ada risiko juga. Nah, kalau di asuransi sendiri lebih ke jaga-jaga finansialnya untuk tidak loss atau rugi lebih besar dari yang dibayangkan. Karena dialihkan tuh resikonya ke perusahaan asuransi gitu.
Itu Mbak Marsha. Betul. Betul. Kalau saya boleh nambahin, ini saya sering banget dengar pepatah dari guru saya di Bahana ini, Pak Budi Hikmat nih. Gitu. Asuransi dan investasi itu saling melengkapi gitu. Kalau asuransi itu ya agak kita tidak mati terlalu cepat, tapi investasi itu untuk hidup. Kalau hidup terlalu lama itu bisa kita imbangi itu dengan investasi gitu. Untuk mencegah kedua hal tersebut. Jadi benar-benar saling melengkapi sebetulnya. Kita tuh bukan musuhan, kita itu berpartner satu sama lain. Jadi kalau sahabat PW mau partner ya. di FJ. Betul. Tadi kan ngomong-ngomong soal berpartner nih, ada juga yang bilang kalau misalnya ada produk asuransi yang juga berpartner langsung dengan investasi. Jadi dia menawarkan asuransi sekaligus juga dengan investasi, atau produk investasi menawarkan juga produk asuransi. Itu kalau nggak salah disebutnya unit link ya. Kalau unit link betul. Apa ya, Dovir ya, kalau boleh tahu. Kalau dengan asuransi yang ngeling dengan investasi itu lebih ke banyak di asuransi jiwa. Karena dia long term agreement kan, dia jangka panjang. Jadinya mungkin dari premi yang jangka panjang itu bisa diolah oleh perusahaan asuransi untuk nanti benefitnya diberikan ke nasabahnya apabila memang belum menikmati manfaatnya. Belum menikmati manfaatnya dalam arti hal di sini masih hidup ya. Karena yang diasuransikan adalah jiwa gitu kan istilahnya. Nah, beda dengan asuransi kerugian. Kalau di asuransi kerugian dia tidak memberikan keuntungan kepada nasabahnya, tapi memposisikan finansial sebelum terjadinya kerugian. Itu bedanya. Jadi kalau untuk investasi lebih banyakkan sih di asuransi jiwa. Ini seperti yang ditanyakan juga nih oleh ada Hatsune Ichika dan juga Kokafim nih. Ini mau nanya, kalau gitu apakah sebaiknya produk asuransi itu digabungkan dengan investasi kayak tadi dalam unit link, atau mending kita punya masing-masing, asuransi sendiri, investasi sendiri? Baiknya tergantung kebutuhan dan keuangan masing-masing ya. Kalau ada lebih, ada uang yang bisa diolah ke investasi, karena memang ketika kita mengharapkan keuntungan itu dari unit link asuransi, baliknya tuh nggak secepat kilat gitu. Maksudnya dia akan di 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ada skemanya seperti itu. Nah, kalau investasi tadi high risk high return yang disampaikan oleh Mas Arya, kalau memang berani menginvestkan dengan dan tempat investasinya, pasti juga returnnya juga akan cepat balik. Jadi intinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan juga pastinya keuangan. Betul. Saya setuju banget nih sama Mas Dovir nih, karena kembali lagi ke kebutuhan dan tujuan kita ya gitu. Misalnya investasi nih, tujuan investasi kita apa sih gitu. Kalau investasi yang dibundling dengan asuransi, itu kan biasa investasi adalah untuk mengcover premi ketika di masa-masa kita lagi nggak bisa bayar nih. Misalnya tiba-tiba kebetulan ya kita lagi di beban sial lah, tiba-tiba kita lagi nggak bisa bekerja, kita lagi sakit parah, kita nggak bisa bayar premi. Nah, itulah tujuan untuk mengcover gitu. Kalau kita sudah ada investasi yang dibanding dengan asuransi tersebut gitu. Jadi kembali lagi dengan tujuan kita gitu. Kalau kita memang tujuan investasinya untuk untuk masa depan nih bisa bangun rumah, ya mungkin akan lebih baik kalau investasi lebih terpisah gitu. Tapi kembali lagi ke tujuan dan juga fungsi dari investasi ataupun dari asuransi itu. Oke, jadi saya sudah menjawab nih pertanyaan dari teman-teman semua. Banyak yang kayak bagusan investasi atau asuransi. Saya mendingan pilih investasi atau asuransi. Tadi adalah jawabannya dua-duanya penting. Dua-duanya dan bukan atau. Nah, ada satu lagi nih, tadi kan cuma asuransi atau investasi. Ada lagi yang nanyanya mana yang lebih prioritas, dana darurat, asuransi, atau investasi nih. Mungkin ini konteksnya kalau mereka punya dana yang terbatas, jadi mana dulu nih yang dipentingkan terlebih dahulu? Mungkin Mas Arya bisa menjawab dulu untuk Oke. Kalau menurut saya sih tiga-tiga sama penting ya. Nah, ini kembali nih, dana darurat dan investasi dan asuransi. Dana darurat itu untuk kebutuhan saat ini, asuransi dan investasi itu adalah untuk kebutuhan masa depan. Nah, kembali lagi, itu kita tuh kebutuhannya apa? Kalau asuransi, sekali kita masuk, kita butuh komitmen. Karena kita butuh melakukan pembayaran premi setiap bulannya. Nah, ketika kita sudah masuk asuransi, maka kita harus komit. Beda sama investasi. Sebetulnya, memang sih investasi kan sebetulnya ya kita bisa ada cicil per bulan, itu kan skenario terbaiknya. Tapi kita sebetulnya tidak ada paksaan untuk tiba-tiba bisa stop dulu.
gitu. Ya udahlah hari ini gini, siapa tahu lagi cuannya lagi tinggi, ya udah cukup gitu. Jadi sebetulnya kembali lagi ke prioritas kita gitu. Kalau memang kita sudah bisa menyisihkan dana untuk asuransi lebih yang kita sudah bisa yakin nih, wah ini cukup nih dari gaji saya segini, penghasilan segini, sisihkan untuk premi asuransi seberapa, asalkan kita bisa komit, ya di situ akan sudah cukup gitu. Jadi sama pentingnya tergantung kebutuhan, tergantung prioritas kita gitu. Oke, jadi mungkin kalau misalnya bisa menjawab ini pertanyaan dari Manan Hyung, dari yang diambil dari cerita Mas Arya nih, kayaknya berarti dana darurat dulu, asuransi karena itu preminya lebih teratur ya, dan baru investasi Literatur, betul. Ya, karena investasi sebenarnya ya sebaiknya dilakukan secara reguler, tapi kalau nggak bisa ya mau gimana gitu ya. Sebenarnya harusnya bisa gitu. Betul. Tetap sama pentingnya, karena kadang-kadang gunanya investasi itu kan adalah ketika kita sudah investasi cukup lama nih, 10 tahun, 15 tahun, dan di masa depan tiba-tiba kita lagi sakit, kita tidak punya penghasilan lebih, maka bayar preminya kan bisa dengan hasil dari investasi kita juga. Gitu. Jadi kembali ke prioritas ya, gitu. Iya, subsidi silang, simbiosis mutualisme. Gitu. Nah, jadi, jawabannya apa nih kalau misalnya ditanya apa kalau udah punya investasi nggak usah asuransi? Berarti itu juga udah terjawab ya. Jawabannya harus bersama. Iya, harus bersamaan. Betul. Oke, ini mungkin lebih ke Mas Dovir nih, kita mau lebih tahu tentang asuransi kerugian. Tadi kan Mas Dovir pernah tadi sempat sebut ya kalau di unit link itu lebih ke coverage-nya dari asuransi jiwa. Kok ternyata asuransi itu ada macam, biasanya tuh tahu ya asuransi itu asuransi aja. Ada berapa? Jadi memang banyak yang masih berpikir bahwa asuransi itu sama semuanya. Ternyata padahal asuransi itu jenisnya ada 3 sebenarnya. Ada asuransi jiwa, ada asuransi kerugian atau asuransi umum namanya. Dan juga ada asuransi sosial yang bisa kita dengar itu biasanya jasara harja, BPJS, nah itu asuransi sosial. Nah bedanya apa? Kalau asuransi jiwa itu pertanggungannya itu yang di cover itu adalah jiwa manusianya. Nah sedangkan kalau asuransi kerugian nyata ada bentuk bendanya, ada misalkan properti atau kendaraan, lebih ke barang sih sebetulnya. Dan tujuannya juga beda. Ketika membeli asuransi jiwa, tujuannya kan satu pasti yang menikmati bukan kitanya, pasti ahli waris kita, gitu kan. Dan yang kedua kalau asuransi kerugian kita bisa menikmati sendiri, yaitu loss-nya atau kerugiannya nggak terlalu besar kalau ada terjadi resiko di kemudian hari seperti itu. Jadi ya tergantung sobat PW kebutuhannya seperti apa gitu. Mungkin tadi kan disebutkan ya kalau misalnya untuk objek dari asuransi kerugian tuh tadi bisa mobil, properti. Tapi ini mungkin kalau lebih kebayang tuh coverage-nya tuh ada apa aja sih? Saya dengar ada banyak banget ya. Aduh, kalau sesuai dengan OJK cukup banyak ya. Kalau itu kan yang sobat PW simpel mungkin kebutuhan sehari-hari seperti asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, asuransi harta benda, ada juga asuransi keuangan, penjaminan. Kalau di nunut lagi banyak, ada asuransi kargo, marine hull, ada asuransi rangka kapal, ada asuransi kerugian usaha, banyak banget produknya. Cuman disesuaikan balik lagi ke kebutuhan masing-masing tentunya. Oke. Ini kembali lagi nih, emang kayak followers kita tuh sukanya kalau di versus itu, nih nanyanya gini, kalau udah punya BPJS Kesehatan dan ketenaga kerjaan dan juga dapat asuransi dari kantor, perlu nggak sih kita punya asuransi tambahan lagi gitu? Gimana tuh Mas? Kalau asuransi yang di cover oleh kantor kan lebih ke kesehatan ya. Tapi kan pasti sobat PW punya rumah, punya mobil, yang pastinya itu kan nggak diasuransiin oleh kantor ya. Jadi sayang nih, misalkan punya rumah, apalagi beli cash gitu kan. Kalau melalui kredit mungkin sudah tercover oleh pihak banknya yang mengasuransikan. Tapi kalau punya, siapa tahu kan habis jual tanah gitu kan, habis dapat investasi tadi kan, habis dapat cuan lah, istilahnya bisa mampu beli rumah. Ternyata kalau nggak diasuransiin, kalau misalkan terjadi kebakaran atau apa, siapa yang mau jamin? Kan nggak mungkin dibayar oleh kantor. Balik lagi, kalau misalkan memang sudah punya BPJS, tergantung kebutuhannya. Oh ternyata kalau memang masih punya kendaraan,
dan kendaraannya belum ada cover asuransinya, ya sayang dong kalau nanti kenapa-napa. Apalagi kondisi sekarang banyak yang rawan juga, banyak yang begal, hilang apa. Kalau ada cover asuransi kan, ya sudah, bisa diganti oleh asuransi. Gitu. Saya setuju nih sama Mas Dovir nih, karena selama ini dulu saya juga mikirnya selalu wah asuransi itu asuransi jiwa, tapi begitu sudah punya kendaraan, sudah punya tempat tinggal, baru tuh kepikiran tuh pentingnya tuh. Karena kemarin kayak tahun lalu saya sempat tuh di mobil tuh kaca belakangnya pecah, ya untungnya udah ada asuransi, wah udah aman semua, tidak keluar apapun. Gitu. Jadi Tadi kan nggak tadi punya sebut BPJS bukan berarti nggak pilih asuransi yang lain lagi. kenapa Betul. tuh? Karena nggak cover semuanya juga ya. Betul. Kalau misalnya tadi kan udah sebutkan nih yang harus dimiliki khususnya untuk milenial, kira-kira apa aja nih ya Mas Dovir? Oh ya, sama satu lagi mungkin kalau hubungannya dengan investasi. Kalau misalnya nih, saya cuman berpikir aja nih, bisa nggak sih kita tuh mengasuransikan investasi kita? Misalnya contoh, saya mau invest di kripto, tapi saya takut rugi, saya aja gitu. Ada nggak sih produk seperti itu? Kalau itu sih masih belum ada ya di kita. Untuk saat ini di Indonesia memang belum ada sih. Iya. Gitu ya. Kalau begitu pun juga harus bayar preminya ya, Mas Dovir ya. Betul. Jadi kalau untuk teman-teman semua sobat PW, kalau memang apalagi sudah punya penghasilan, apalagi sudah punya barang sendiri yang dibeli sendiri, pasti kan disayang banget tuh. Apalagi tadi Mas Arya bilang, ketika sudah punya rumah, punya kendaraan, baik itu motor atau mobil, kalau nggak diasuransiin sayang banget. Sejauh apa dana tabungan kita dan dana darurat kita bisa mengcover resiko itu, gitu. Misalkan kalau dana darurat sih bisa dipakai ya buat kalau ban harus sudah aus bisa ganti bannya. Kalau misalkan kayak Mas Arya kejadian kayak Mas Arya kaca pecah, itunya udah hampir 5 juta sendiri kan. Coba kalau asuransi, jangankan mau kacanya pecah, mobilnya hilang pun diganti sama asuransi. Gitu. Mungkin Jadi satu apalagi lagi yang banyak bisa juga, apalagi teman-teman juga kenapa kan lagi pasti kita banyak yang usaha kan, punya usaha. Nah, bisa diasuransikan asuransi properti itu, asuransi kebakaran, harta bendanya untuk rukonya atau apanya. Jadi ketika kita menjalankan suatu usaha, ya kita lebih tenang karena ya apalagi kalau banyak juga yang sekarang usaha-usaha makan-makanan ya. Ketika kita nggak tahu gasnya ada kejadian apa, seperti apa. Kalau ada asuransi kan jauh lebih tenang, sudah ada prepare istilahnya untuk mengurangi resiko di kemudian harinya. Nih saya juga tadi sempat dengar nih apa aja yang di cover. Ini juga kayaknya relate untuk milenial sekarang, apalagi di masa-masa sekarang nih, udah mau deket-deket long weekend, mau deket-deket lebaran, ada namanya asuransi travel ya nih Mas. Kalau ini tuh gimana ya? Oh iya, jadi Sobat PW yang mau mudik, jangan lupa nih, sekalian promosi boleh ya. Jangan lupa beli travel insurance-nya Jasindo Travel, gampang kok. Tinggal buka di jasindotravel.co.id. Nanti pilihannya banyak di sana. Itu mengcover asuransi kecelakaan ketika perjalanan. Nah, kita kan nggak mau ya terjadi apa-apa di perjalanan. Nah, nanti coba deh, ayo Sobat PW, klik Jasindo Travel. Itu murah kok preminya. Nah, nanti buat yang mau nyiapin dananya bisa ke Mas Arya ya, nyiapin dana untuk betul. Nah. Berarti bisa masuk ke reksadana pendapatan tetap yang bagi dividennya dipakai untuk membayar premi asuransi. Wah, itu sangat perfect sekali itu kombinasinya. Nih, ngomong-ngomong soal asuransi dan investasi lagi nih, ada juga yang bertanya nih dari Diki Iskandar, berapa sih sebenarnya porsi dari pendapatan kita setiap bulannya harus dialokasikan untuk keperluan asuransi dan investasi? Berapa persen sih ya kira-kira? Mungkin nah, kalau ini menarik nih ya. Menarik. Mas Arya, boleh? Boleh. Nah, kalau saya tuh biasa ya, kalau untuk kita kasih alokasi, itu kita balik lagi ke secara garis besar nih alokasinya. Saya tuh paling suka tuh pakai formasi bola. Kita bisa 4-3-3, 4-3-2-1, 4-4-2. Jadi misalnya 4-3-2-1 nih gitu kan. 40% untuk kebutuhan, 30% buat cicilan, ya udah 20% buat investasi dan asuransi, dan 10%-nya kita jangan lupa untuk beramal.
gitu. Nah, dari 20% nih ya bisa kita bagi nih. Gitu. Kita butuhnya asuransi apa aja nih? Asuransi jiwa, asuransi mungkin kendaraan atau asuransi apa? Nah, dari situ kita bagi gitu deh. Asuransi kan kita bisa lihat nih premi mana sih yang pas untuk saya gitu. Kita nggak selalu mungkin harus ambil yang preminya paling gede mengcover semua. Kadang-kadang kan kebutuhan setiap orang berbeda-beda ya. Gitu ya. Mungkin Ya. secara perlahan-lahan gitu ya udah ada sebagian di premi, ada sebagian juga untuk yang kita bagi juga porsi untuk diinvestasi agar pertumbuhan uang kita juga tetap jalan gitu. Jadi Mas Arya saya curiga kerjaan sampingannya pelatih bola ini. Waduh. Oke, ini waktu udah bentar lagi udah mau buka nih, mungkin satu pertanyaan terakhir nih ya. Kalau misalnya untuk tips memilih asuransi yang aman dan juga untuk memperhatikan apa nih yang harus diperhatikan dalam memilih perusahaan, pasti itu apa aja ya Mas? Kalau misalnya dari sisi manajemen investasi mungkin udah sering dibahas, apalagi di episode lalu kan juga udah dibahas. Jadi kalau dari Mas Dovir gimana nih jawabannya? Yang pasti memilih asuransi dan perusahaan asuransi, yang pertama pilih asuransinya dulu, sesuaikan dengan kebutuhan dan sesuaikan dengan finansialnya masing-masing. Yang tadi disampaikan jangan memaksakan, yang penting harus kebutuhan sudah firm dulu. Jangan sampai menggunakan asuransi pakai dana untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, itu lebih repot lagi. Gitu. Dan setelah sudah memilih asuransi sesuai kebutuhan, pilih asuransinya, apa perusahaan asuransinya. Yang pasti terdaftar di OJK. Dan yang kedua, memiliki jangkauan atau branch office di hampir jangkauan yang luas gitu. Kalau misalkan kita lagi keluar kota, ada insiden di luar kota, kita gampang kan hubunginnya. Dan yang kedua pastinya pengalaman. Nah, kalau masalah pengalaman kan banyak tuh, dicek di Google udah gampang deh, apalagi sobat PW isinya gadget terus kan, tinggal lihat apa sih perusahaan asuransi mana yang punya pengalaman. Dan yang kedua, apa yang terakhir, pastinya pilih yang nggak kaleng-kaleng. Dalam artian banyak ya di sini penawaran, apalagi investasi itu apa seperti yang kemarin viral kan, murah banget, itu terngiang-ngiang di saya tuh, murah banget. Ternyata masuk. Pokoknya pilih perusahaan asing yang listed di OJK pastinya. Oke, sebenarnya mirip-mirip dengan cara memilih investasi ya, Arya. Mungkin bisa secara cepat, secara ringkas dijelaskan kalau investasi. Sama dengan Mas Dovir ya, kalau dalam investasi tentunya kita juga harus melihat dia ini lisensi OJK atau enggak sih gitu, bener-bener nggak sih ini tuh legalitasnya itu seperti apa gitu. Kalaupun memang sudah ada tulisannya juga kadang kita cek gitu, karena investasi bodong tuh juga udah mulai pinter loh sobat PW loh. Tulisannya kelihatan tuh, ada tulisannya tuh kayak wah di approve oleh OJK gitu, cuman ngomongnya ngakuin gitu doang gitu. Tapi kalau kita cek dokumennya tuh kayak kelihatan banget gitu loh kalau ini tuh bukan approval yang asli gitu. Jadi betul, kita harus bijak juga gitu. Betul. Nah, dan perlu kita ingat ya investasi itu ya high risk high return gitu. Kalau kita mau cuan cepat, ya kita juga harus menanggung resiko yang cenderung lebih besar gitu. Oke, jadi kalau misalnya mau dirangkum dalam satu pesan untuk sobat PW semua, kira-kira apa nih dari Mas Dovir dan Mas Arya nih? Mulailah asuransi dari sekarang. Jangan tunggu nanti sebelum resikomu datang. Saya juga sama, mulailah. Paling bagus itu investasi itu sebetulnya adalah kemarin, tapi karena kemarin kita nggak bisa kembali ke masa lalu, jadi hari ini. Kedua-duanya dulu-duluan ya. Kalau dari saya, pesan terakhirnya adalah investasi dan asuransi jangan dibanding-bandingin karena dua-duanya sama-sama pentingnya. Dapatkan dari hari ini. Nah, karena waktunya udah mepet banget mau buka nih, pasti kan teman-teman semua udah pada mau berbuka. Jadi mungkin kita akan mengakhiri live hari ini. Terima kasih banyak loh untuk Mas Dovir dan juga Mas Arya telah memberikan waktunya untuk sharing-sharing kita semua jadi lebih mengerti tentang tentang asuransi dan juga bedanya dengan investasi. Jadi teman-teman nanti pengumuman pemenangnya akan di pengumuman Q&A akan dibahas di story, dan juga selamat berbuka dan ini ya selamat libur akhir pekan yang panjang. Terima kasih semuanya. Happy long weekend. Terima kasih. Thank you. Terima kasih.